Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tania Azharusan dengan NIM H1B023100053. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis rumput laut, yaitu Cappaficus alvarezi. Nah, pasti teman-teman bingung kan, apa sih Cappaficus alvarezi ini? Tonton videonya sampai selesai. Di sini ada outline yang akan saya bahas. Yang pertama ada pendahuluan, teknik budidaya, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Jadi yang pertama di sini ada pendahuluan. Apa sih itu rumput laut? Rumput laut merupakan makroalga laut yang tubuhnya disebut talus karena tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan ini tumbuh menempel pada batu, karang mati, atau talus lainnya di zona pasang surut hingga kedalaman sekitar 5 meter, tempat cahaya matahari masih mendukung fotosintesis. Faktor oseanografi seperti suhu, arus, dan salinitas sangat memengaruhi pertumbuhannya. Indonesia menjadi salah satu produsen utama rumput laut dunia dengan sekitar 99,73% produksinya berasal dari budidaya. Permintaan global yang terus meningkat menjadikannya komoditas ini semakin strategis. Nah, Cappaficus alvarezi sendiri adalah salah satu jenis rumput laut merah yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Tanaman ini merupakan penghasil utama karagenan, yaitu senyawa pembentuk gel yang banyak dimanfaatkan dalam industri pangan, farmasi, dan kosmetik. Awalnya ditemukan di perairan Kalimantan, Cappaficus alvarezi kemudian dikembangkan di Filipina dan mulai dibudidayakan secara komersial di Indonesia sejak tahun 1985. Morfologi talusnya yang khas, berbentuk silindris atau pipih dengan percabangan tidak teratur, warna bervariasi, serta dilengkapi struktur seperti nodul dan spin. Selanjutnya di sini ada teknik budidaya. Yang pertama ada metode dasar. Metode dasar mencakup dua pendekatan, yaitu metode tebar dan metode berkebun. Pada metode tebar, bibit rumput laut dipotong sesuai ukuran standar sekitar 100 gram, lalu disebarkan langsung di dasar perairan yang tenang dan memiliki arus pasang surut rendah. Sementara itu, metode berkebun dilakukan dengan cara mengikat bibit pada batu karang atau tali yang ditanam di dasar perairan, membentuk susunan menyerupai kebun bawah laut. Bisa dilihat untuk contoh gambarnya di slide ini. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari metode dasar. Kelebihan dari metode ini adalah mudah diterapkan, biaya murah, cocok untuk perairan berbatu atau berkarang mati. Untuk kekurangannya, metode ini adalah bibitnya itu mudah hilang karena arus dan ombak, terus rentan dimakan predator seperti bulu babi, tidak cocok untuk perairan berpasir, dan produktivitasnya rendah. Selanjutnya ada metode rakit apong. Metode ini menggunakan rakit dari bambu berukuran 2,5 x 2,5 meter dengan diameter bambu sekitar 8-10 cm. Rangka utama dibentuk dari 4 batang bambu sepanjang 3 meter dan kaki rakit diperkuat dengan 4 batang kayu berdiameter 3 cm dan panjang 50 cm yang dipasang di setiap sudut. Sebanyak 10 tali ris sepanjang 2,5 meter diikat pada sisi-sisi rakit dengan jarak antar tali anak adalah 25 cm. Setiap tali anak diberi 10 titik ikat sehingga total titik tanam mencapai 100. Bibit rumput laut diikat pada titik-titik ini untuk memudahkan pengamatan dan pemeliharaan. Bisa dilihat untuk contoh dari metode ini pada gambar yang ada di slide. Untuk kelebihan dan kekurangan dari metode ini, yang pertama untuk kelebihannya itu dia mudah dimonitor dan dipanen, tidak bergantung pada dasar perairan. Sedangkan untuk kekurangannya kurang stabil dan dalam cuaca buruk dan perlu perawatan struktur rakit secara rutin. Selanjutnya di sini ada metode long line atau garis panjang. Pada metode ini, bibit rumput laut diikat pada tali utama sepanjang 25 meter. Dua tiang kayu digunakan sebagai penahan di kedua ujung tali dan pelampung dari botol plastik berukuran 500 ml diikat setiap 2,5 meter untuk menjaga posisi tali tetap mengapung. Sebanyak 100 titik tanam dipasang dengan jarak antar tali anak sekitar 25 cm, memungkinkan ruang pertumbuhan yang cukup untuk tiap bibit. Untuk contoh metodenya bisa dilihat pada gambar yang ada di slide ini.
Untuk kekurangan dan kelebihan dari metode ini, yang pertama untuk kelebihannya itu cocok untuk laut dengan arus sedang dan produktivitasnya itu cukup tinggi. Sedangkan untuk kekurangannya perlu lahan dan penataan area, rawan terganggu oleh gelombang besar. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama di sini ada metode budidaya. 3 metode utama yang digunakan dalam budidaya Kappa ficus alvarezi di Indonesia adalah metode long line, rakit apung, dan metode dasar seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Masing-masing metode dipilih berdasarkan karakteristik perairan setempat seperti arus laut, kedalaman, serta kondisi dasar laut. Penyesuaian metode dengan lingkungan sangat penting agar tanaman dapat tumbuh optimal dan menghasilkan rendemen keragenan yang tinggi. Nah, untuk pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan, keberhasilan budidaya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor oseanografis seperti salinitas atau kadar garam, kejernihan air, dan kekuatan arus laut. Lokasi budidaya yang memiliki salinitas stabil, arus yang tidak terlalu kuat, serta air yang jernih akan sangat mendukung pertumbuhan talus rumput laut dan meningkatkan kualitas serta kuantitas hasil panen. Meski menggunakan metode yang sama, hasil yang diperoleh bisa sangat berbeda tergantung pada kondisi lokasi budidayanya. Nah, teknologi eksplorasi lokasi budidaya. Inovasi dalam eksplorasi lokasi budidaya kini semakin berkembang dengan dukungan teknologi presisi seperti penggunaan drone dan citra satelit. Teknologi ini memungkinkan penilaian lokasi secara lebih efisien dengan mempertimbangkan kedalaman perairan, intensitas cahaya, dan kejernihan air. Studi oleh Nurdin et al. 2023 menemukan bahwa perairan dangkal dengan kedalaman 0,5 sampai 1,5 meter dan cahaya matahari tinggi di pesisir Sulawesi Selatan sangat ideal untuk pertumbuhan rumput laut. Teknologi ini membantu mengurangi eksplorasi berbasis trial and error yang memakan waktu dan beresiko tinggi. Untuk dampak lingkungan dan kepadatan tanaman, meskipun budidaya rumput laut dapat meningkatkan ekonomi pesisir, eksploitasi lokasi secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Budidaya yang tidak terkontrol berpotensi merusak habitat seperti lamun dan terumbu karang, serta mengganggu keberadaan spesies laut lainnya. Selain itu, kepadatan tanaman yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres pada tanaman, meningkatkan resiko penyakit seperti ice, dan memicu pertumbuhan yang epifit, menurunkan hasil panen. Selanjutnya ada musim tanam dan produksi. Faktor musim juga sangat mempengaruhi hasil budidaya. Penelitian oleh Irfan et al. 2020 menunjukkan bahwa produksi rumput laut tertinggi di Halmahera Selatan terjadi saat musim kemarau, dengan hasil mencapai 9.320 kg basah dan 852,5 kg kering. Sebaliknya, musim hujan menyebabkan penurunan produksi akibat meningkatnya kekeruhan air dan menurunnya intensitas cahaya matahari yang dibutuhkan untuk fotosintesis. Selanjutnya ada dampak sosial ekonomi. Budidaya Kappa ficus alvarezi tidak hanya penting dari sisi industri, tetapi juga berperan besar dalam penghidupan masyarakat pesisir. Banyak keluarga di daerah seperti Halmahera Selatan menggantungkan pendapatan mereka dari budidaya rumput laut. Selain menjadi komoditas ekspor, rumput laut juga menjadi sumber penghasil utama bagi masyarakat lokal, sehingga berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan ekonomi di wilayah pesisir. Selanjutnya ada kesimpulan, Kappa ficus alvarezi adalah rumput laut sejenis alga merah dengan nilai ekonomi tinggi sebagai penghasil utama keragenan. Budidayanya banyak dilakukan di Indonesia menggunakan metode dasar, rakit apung, dan long line yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan perairan. Eksplorasi lokasi budidaya berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan kualitas hasil, terutama pada kedalaman dangkal dengan intensitas cahaya tinggi. Namun, eksploitasi berlebihan dapat merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga produktivitas dan kelestarian lingkungan laut. Di sini ada referensi dari jurnal-jurnal yang saya gunakan, bisa di-scan di barcode QR ini. Oke, sekian penjelasan terkait dengan materi salah satu jenis alga merah, yaitu Kappa ficus alvarezi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih.